Golkar dilibatkan situasi yang sulit kan. Jadi siapapun yang harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Nah kalau dengan alasan nanti Pak Jokowi Pak Erlangga nanti tidak terpilih, siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih? Yang penting terpilih dalam artian legislatifnya atau eksekutifnya kalau kita bersatu. Dari Partai Golkar juga mendukung itu begitu. Jangan-jangan dari partai yang lain konstituennya mendukung Anies Baswedan, bisa saja begitu kan. Apapun makanannya Pak Anies Baswedan pilihan presidennya. Jambi emang toh ya katanya begitu ya. Siapapun wakilnya tetaplah Anies Baswedan menjadi presiden ya. 2 butir juga berharga loh buat yang minim pendukungnya, tapi hati-hati ya, jangan ya kecela lagi. Koalisi kemudian beliau berkoalisi, karena itu normal dalam proses demokrasi kita di era politik. Begini ada yang menarik dari Bang Yoris tadi ya, termasuk Pak Ridwan bahwa beliau ini bukan mau menggagas munaslup, enggak. Kalau saya tangkap dari beliau bukan itu. Terus? Beliau bagaimana melihat keadaan ini ada sebuah perbaikan. Nah, diminta formulanya yang paling bagus Pak Yoris tadi. Ketua Dewan Penasehat Pak Luhut, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan, duduk dengan Pak Erlangga. Mari membicarakan ini. Ini kondisi kayak begini, mau jadi capres terus atau tidak, nyatakan. Sekarang bagaimana kita membesarkan Partai Golkar ini? Jika dukung Erlangga, solidkan Golkar untuk menangkan pemilu 2024. Leader partai yang juga Ketua Umum Golkar periode 2004 hingga 2009, Yusuf Kala, menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk memenangkan pemilu 2024. Menurut JK saat ini Erlangga layaknya jenderal dalam peperangan demokrasi 5 tahunan di Indonesia bagi partai berlambang pohon beringin. Ia mengakui di bawah kepemimpinan Erlangga, seluruh struktur Partai Golkar dan pusat hingga ke daerah solid. Menurutnya soliditas inilah yang menurutnya dibutuhkan Erlangga untuk dapat memenangkan Golkar di pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Dibutuhkan soliditas untuk katakanlah bertempur. Ini Pak Jenderal, kalau tidak bersatu bagaimana bisa memenangkan pertempuran? Iya kan? Tutur JK usai menggelar pertemuan tertutup dengan Erlangga di Darbawangsa Hotel Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam keterangan Jumat 4 Agustus 2023. Politikus Golkar yang pernah menjabat wakil presiden 2 kali ini menegaskan pihaknya mendukung Erlangga memimpin Golkar untuk memenangkan pemilu 2024. JK mengimbau seluruh pihak tidak mencampuri soal kebijakan teknis yang diberlakukan Erlangga di internal partai untuk meraih kemenangan. Kita mendukung partainya, kita berarti mendukung Pak Erlangga tentunya dalam mengambil kebijakan. Itu intinya, kita tidak mencampuri kebijakan teknis yang diberlakukan di partai. Kita mau partai bersatu, tegas JK. Ini penting untuk mendorong moral struktural untuk kesatuan kita, bahwa nanti apa yang jadi kebijakan oleh pengurus atau Golkar itu tentu kita serahkan seperti apa yang diamanatkan oleh Munas atau Rakernas, tegas JK. Sementara Erlangga mengatakan pertemuan dirinya dengan JK merupakan undangan dari senior kepada junior di Partai Golkar. Ia mengaku sudah menyampaikan perkembangan kondisi terkini di Partai Golkar, bahwa saat ini partai sangat solid untuk menghadapi pemilu 2024. Tentu tadi dari senior Partai Golkar, dari Pak JK, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Agung, Pak Teo, Pak Hatta tentu berharap bahwa partai ini solid, tidak ada yang mengganggu Partai Golkar karena sebagai partai nomor 2 terbesar di Indonesia ini mewakili institusi politik dan institusi demokrasi, tutur Erlangga. Jadi tentu konstitusi Partai Golkar terus diminta untuk terus dijaga dan juga jangan ada pihak-pihak luar yang mengganggu soliditas Partai Golkar, ujar Erlangga menambahkan. Kepada JK, Erlangga menyampaikan target perolehan kursi DPR pada pemilu 2024 yakni 116 hingga 120 atau setara 20% kursi parlemen Senayan. Dan juga saya menyampaikan khusus untuk Pilpres Partai Golkar dan seluruh DPD dan DPP mengamanatkan untuk menjaga keputusan Munas Rapimnas dan Rakernas termasuk kemarin dalam pertemuan di Bali, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.